I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Silva Ramadhani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2022E dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari pendidikan kewarganegaraan untuk membuat podcast tentang bernegara. Di sini saya mempunyai narasumber yang dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadifa Amelia, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Hukum, jurusannya Hukum. Ini namanya Kak Nadifa. Jadi kita akan ngobrolin tentang bernegara gitu. Bernegara, tentang hukum juga. Terus ya kita ngobrolin tentang Indonesia ini. Nah, kita masuk ke obrolan tentang bernegara nih. Menurut Kak Nadifa ini, rasa cinta terhadap tanah air itu penting gak sih untuk kita sebagai warga negara yang baik gitu? Menurut aku penting banget ya, karena penjajah itu maksudnya para pahlawan itu kan untuk mengatasi penjajah itu sulit ya. Jadi kayak cara kita sebagai warga negara yang baik itu ya cuma cinta tanah air, kayak mempertahankan negeri ini. Terus juga kalau kita cinta tanah air itu otomatis negara kita itu akan damai gitu. Jadi kita punya rasa tanggung jawab buat menjaga negara kita, karena kita tuh cinta sama negaranya. Jadi kita nggak berbuat kerusuhan, semuanya itu damai, jadi tentram. Jadi menurut aku penting banget sih rasa cinta tanah air itu untuk mempertahankan suatu negara. Jadi kayak rasa cinta tanah air itu bisa memperkokoh NKRI gitu ya. Betul banget. Jadi nggak, Indonesia itu nggak bisa bubar gitu kan. Udah ada berita tentang Papua yang mau memerdekakan diri sendiri itu kan. Itu berarti tidak cinta rasa tanah air. Ya, itu susah banget untuk mencapai kemerdekaan. Jadi cinta tanah air itu menurutku perlu banget. Terus nih Kak, menurut Kak Nadifa sendiri itu kan sekarang kan penggunaan teknologi itu semakin canggih, semakin berkembang di generasi 5.0. Ini kan teknologi sudah berkembang pesat juga. Peran media massa itu dalam mempengaruhi kehidupan bernegara itu bagaimana nih Kak? Atau apa penting atau tidak, atau sangat berpengaruh gitu? Menurut aku media massa itu berpengaruh sih, karena apa sekarang itu dari media massa itu semuanya bisa gampang diakses, termasuk kayak undang-undang yang elektronik gitu. Maksudnya undang-undang kan sekarang kan nggak perlu, kalau kemana-mana itu nggak perlu bawa buku. Jadi itu ada media massa kayak internet yang kita bisa akses kapan aja. Jadi tuh kita masih tetap bisa jadi warga negara yang baik, dari nggak harus pakai buku gitu, bisa kita memanfaatkan media massa. Terus jadi media massa itu juga bisa sarana pemberitaan itu sekarang jadi gampang banget, bisa dari Google, nggak perlu kayak TV yang kita harus nonton, kita tuh bisa baca dari media massa gitu. Terus menurut aku juga media massa ini agak berbahaya karena mungkin jadi banyak menimbulkan isu-isu hoax ataupun berita-berita yang membuat bangsa itu rusuh. Jadi menurut aku kita harus bijak juga sih buat adanya media massa di zaman sekarang yang semakin berkembang itu. Kita harus pintar-pintar kayak menyaring berita tentang kenegaraan. Kita nggak boleh termakan hoax, terus akhirnya kita mungkin kayak isu yang katanya Malaysia mau merebut batik itu, mungkin itu nggak benar adanya kan.
gitu tuh. Nah kita kayak gitu tuh kita harus memanfaatkan media massa dengan baik dan benar. Kita nggak boleh kayak percaya gitu aja terus kita jadi membenci negara lain, terus akhirnya negara kita juga ikut pecah dan bertengkar sama negara lain gitu sih. Oh, berarti kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Itu kan banyak hoax ya gitu sekarang. Atau ada pasal-pasal yang bisa menghukum para penyebar hoax nih biar bisa kapok untuk menyebarkan berita-berita yang nggak benar untuk memecah NKRI gitu. Ada kan kebetulan sekarang juga ada undang-undang ITE ya, itu kan di situ banyak banget, mungkin ada penyebaran hoax, terus pencemaran nama baik juga bisa, yang pokoknya itu pelanggarannya dilakukan pakai teknologi media massa kayak handphone itu pokoknya gitu. Oh, kalau sekarang kan sudah beredar tilang elektronik gitu. Itu menurut kakak sendiri itu sangat efisien atau tidak tilang elektronik? Kan dulu kan kalau tilang itu polisinya yang langsung menghadap ke para pengendara gitu, langsung mengasihkan surat tilang. Kan sekarang bisa tilang elektronik, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS atau email atau sebagainya gitu. Menurut Kak Nadifa itu tilang elektronik itu berpengaruh atau tidak dalam berkendara, dalam berhukum juga gitu? Menurut aku ada plus minusnya sih untuk tilang elektronik ini. Menurut aku plusnya itu jadi mengurangi pungutan liar yang biasanya kan ada beberapa oknum, bukan polisinya yang salah tapi oknum. Jadi oknum itu cuma beberapa polisi aja yang biasanya memanfaatkan keadaan buat dia tuh menilang orang yang sebenarnya tuh nggak terlalu salah, tapi karena oknum ini membutuhkan uang jadi dia melakukan kayak pungutan liar, melakukan tilang sembarangan gitu. Nah enaknya kalau tilang elektronik itu kayak jelas gitu salahnya kayak gimana, karena kan sekarang di tiap lampu merah biasanya ada CCTV-nya ya. Terus kalau minusnya itu mungkin belum dijalankan secara optimal. Iya. Kayak ada beberapa doang yang ada CCTV-nya, terus beberapa nggak ada CCTV. Kadang juga CCTV-nya tuh nggak nyala. Beberapa oknum itu masih melanggar tapi tetap aman gitu. Kayak aku tuh masih jarang dengar ada orang yang terkena tilang kecuali di beberapa lampu merah tertentu yang emang di situ tuh benar-benar diterapkan gitu. Jadi kayak ada sebagian yang masih tilang biasa, masih ada juga yang sudah tilang elektronik gitu ya Kak. Berarti tilang elektronik itu antara baik dan buruknya juga tergantung diri kita sendiri, bagaimana kita berkendara juga. Jadi kita harus berhati-hati juga dalam berkendara, jangan sembrono walaupun sudah ada tilang elektronik dan ya sudah jarang juga ada polisi yang mentilang di wilayah tertentu. Oh iya, berbicara tentang bernegara nih, kan banyak juga kasus yang beredar kayak barang dari luar negeri itu bebas bea cukai, kayak ilegal gitu kan, langsung masuk ke Indonesia tanpa ada pemeriksaan bea cukai. Itu menurut Kak Nadifa sendiri itu bagaimana ini, kok bisa lolos gitu ya, barang dari luar kok bisa lolos dari ke Indonesia gitu? Menurut aku aku pada ganjel ya kan ngomong menurut aku sih mungkin karena staf bea cukainya itu yang kurang awas gitu ya terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia, jadi itu mungkin kurang teliti kayak, atau mungkin itu bisa juga disebabkan oleh orang yang mengirim ini punya orang dalam, istilahnya orang internal di dalam staf bea cukai itu, sehingga kayak staf bea cukainya ini meloloskan barang itu tanpa adanya pemungutan pajak yang tinggi sehingga bisa masuk ke Indonesia. Nah itu sebenarnya itu harus dijauhin banget sih, karena pasti bisa merusak kayak barang-barang lokal, terus juga bisa merugikan negara Indonesia sendiri, karena
nanti orang-orang di Indonesia itu jadi pakai barang dari barang luar ya. Berarti kayak penyuapan gitu ya dari pihak barang itu sendiri untuk masuk ke Indonesia itu. Banyak ya kayak dari berita itu kan sudah banyak beredar tentang penyelundupan barang-barang ilegal gitu ke Indonesia tanpa adanya pajak bea cukai. Soalnya kan sekarang di tahun 2023 ini pajak bea cukai itu semakin meninggi, semakin meningkat. Apalagi kayak tentang rokok itu pajak bea cukainya semakin hari semakin naik. Terus kalau kakak sendiri tuh apakah suka nih barang-barang lokal atau suka memakai pakaian atau barang-barang dari luar negeri gitu? Terus kenapa kok memilih barang-barang itu? Kalau aku sendiri tuh mungkin aku makin besar itu dulu aku nggak terlalu mikir kayak barang yang aku pakai, tapi sekarang ternyata di Indonesia tuh kayak brand-brandnya tuh semakin berkembang gitu. Jadi tuh banyak brand-brand yang brand lokal yang emang bagus gitu, jadi nggak kalah sama brand luar negeri. Jadi aku sendiri sih sekarang prefer ke barang lokal ya, soalnya barang lokal itu juga udah nggak kalah. Ada kaos contohnya kayak brand lokal Erigo itu kan kaosnya juga bagus-bagus. Terus juga Erigo itu nggak cuma kaos, ada kemeja, ada jaket, ada celana ya. juga. Terus sekarang juga Erigo udah mendunia juga Ya, sampai ke Amerika. Fashion show-nya aja udah sampai Amerika loh. Terus ini kalau barang dari luar apakah Kak Nadifa juga pernah make atau pernah punya, pernah beli gitu dan harganya itu lebih mahal atau lebih murah dari barang lokal itu sendiri gitu? Mungkin kalau aku sendiri belum ya, karena kan mungkin brand luar itu pastinya harganya lebih mahal gitu kan, karena kita sendiri juga beda harga antara harga di Indonesia sama harga di luar itu. Jadi kayak aku pakainya mungkin baru pakai yang brand lokal aja sih, karena lebih murah. Terus belinya tuh juga nggak terlalu ribet karena kan di dalam negeri gitu sih. Tapi nih Kak, kan kayak ada barang lokal yang limited edition, kayak emang diproduksinya itu minim gitu daripada barang luar yang udah terkenal gitu dari luar itu kayak bisa booming dan stoknya itu udah banyak gitu, nggak limited edition yang kalau kita suka barang lokal itu kayak kita harus war dulu cepet-cepetan gitu. Kayak ada contohnya sepatu kayak sepatu Converse itu kan kayak kita war dulu untuk mendapatkan. Kalau sepatu Nike itu kan kita langsung tinggal beli di toko, itu udah banyak stoknya gitu. Itu kakak sendiri itu lebih suka kayak war-war gitu atau emang langsung beli di toko gitu tapi itu barang luar? Mungkin aku seadanya aja sih. Misal kalau emang itu barang yang aku butuh ya mungkin kalau kepepet aja sih ya, karena emang aku butuh ya udah. Kalau ada alternatif barang luar ya nggak apa-apa, tapi aku tetap kayak suka brand-brand lokal sih, maksudnya lebih support brand-brand lokal. Jadi kalau misalnya kepepet kayak harus luar tadi kan, mungkin kan kalau misalnya aku dapat ya bisa, tapi mungkin kalau aku nggak dapat sedangkan aku butuh ya mau nggak mau, karena aku harus beli ke brand yang luar gitu. Jadi ya brand luar itu bagus-bagus saja, tapi kayak kita juga harus mencintai produk kita sendiri, produk Indonesia. Produk Indonesia juga nggak kalah oke kok dari produk luar. Apalagi di zaman sekarang itu banyak inovasi-inovasi anak muda itu buat bisnis-bisnis baru yang bisa mengalahkan nama brand luar gitu di pasar Indonesia gitu. Ya apalagi sekarang kayak ada bisa di mix and match gitu sih, kayak misalnya batik gitu guys, kan batiknya kan bisa kayak diubah-ubah gitu, dijadiin outer atau bawahan, jadi masih keren gitu. Banyak outfit gitu ya Kak buat batik, nggak hanya baju doang atau rok gitu. Banyak batik juga sekarang, bahkan sampai ada yang buat sepatu dari batik, motifnya batik gitu. Zaman sekarang trennya sih, bukan tren sih, kayak model fashion sekarang.
gitu. Terus kalau menurut kakak nih, bagaimana mengatasi perbedaan politik suatu negara untuk menjaga keutuhan bernegara? Kan kayak banyak pendapat, kita kan pasti berbeda dengan orang lain. Nanti kan biasanya ada yang nggak terima, ada yang sampai berantem gitu. Itu menurut kakak sendiri itu bagaimana kok? Apakah kita harus mengalah atau dengan cara gimana kita menentukan suatu pilihan itu? Mungkin kan perbedaan pasti ada ya Kak. Pandangan orang itu pasti beda-beda terkait kayak naik turunnya politik gitu. Sebagai warga negara yang baik sih kita mungkin bisa jadi tim netral aja ya. Terus kita juga bisa percaya sama pilihan kita, tapi tanpa percaya itu tanpa kayak memprovokasi orang lain gitu sih. Jadi kita tuh percaya tapi tetap menghargai pendapat atau pandangan orang lain. Jadi misalnya orang lain berpandangan ini, ya udah itu nggak apa-apa. Kita nggak perlu memaksakan buat orang itu ikut ke pandangan kita. Terus kita sebagai warga, misalnya kalau kita emang benar-benar warga negara yang baik, pasti kita tahu dong mana pandangan yang baik dan buruk gitu. Intinya yang terbaik buat negara aja sih gitu. Jadi itu kita harus menerima pendapat orang lain, kita itu harus bisa menjaga kesatuan negara yang kayak Pancasila nomor 3, Persatuan Indonesia. Kita nggak boleh berpisah cuma gara-gara pendapat yang berbeda. Kita itu kan Indonesia, harus bisa menjaga keutuhan negara NKRI ini. Nah, bagi Kak Nadifa itu kayak menjadi warga negara yang baik itu dengan cara yang seperti apa gitu? Jadi warga Indonesia yang baik itu ya tentu saja yang kayak menjunjung, yang paling penting mungkin menjunjung kedamaian ya. Karena kalau misalnya kita damai itu semuanya itu jadi kayak tentram gitu. Kalau misalnya kita punya pandangan buat damai kan pasti kan itu cinta tanah air, terus kita mendukung semua hal-hal yang dimiliki negara, terus kita nggak bikin kegaduhan yang akhirnya memecah belah, terus kita menaati peraturan-peraturan yang emang ada di Indonesia, terus saling menghargai perbedaan gitu sih. Jadi intinya tuh menjunjung tinggi kedamaian, karena kalau misalnya kita damai itu semuanya itu jadi aman gitu, negara itu pasti akan utuh. Nggak, kalau misalnya sedangkan kalau kita nggak cinta damai terus kita pecah belah, itu pasti semua negara itu akan chaos. Terus utamanya kalau misalnya nggak menaati peraturan, pasti banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang dilakuin, akhirnya membuat Indonesia ini menjadi pecah. Terus banyak banget hukuman-hukuman yang bikin rusak gitu. Jadi kayak kita harus mempertahankan Pancasila juga ya. Kelima Pancasila itu kita harus pertahankan, kayak persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalau kan ini kan banyak ya warga negara Indonesia yang ateis, tidak percaya agama gitu, tidak percaya adanya Tuhan. Sedangkan di Indonesia itu harus beragama. Kan di Indonesia kan ada 6 agama nih guys yang diakui oleh negara. Ini kok biasanya itu kan banyak gitu ya yang di internet kita lihat malah bangga menunjukkan kalau dirinya itu tidak beragama, padahal jelas-jelas di KTP-nya itu beragama gitu. Entah itu agamanya apa gitu ya, itu udah jelas-jelas di KTP-nya udah beragama, tapi beliau itu kayak bangga kalau apa itu agama, apa itu saya tidak percaya Tuhan kayak gitu. Itu banyak sekali kasus orang-orang yang tidak beragama tapi di KTP-nya itu beragama. Apa itu bisa merusak Pancasila, bisa merusak NKRI yang dalam Pancasila itu bahkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita
bisa mempertahankan NKRI kalau kita itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Menurut aku itu untuk agama sendiri itu kan kayak keputusan masing-masing sih ya. Jadi makanya ada 6 agama yang diakui, tapi terkadang itu ada aliran agama lain yang menyeleweng dari 6 agama yang diakui itu. Menurut aku tuh sesuai kayak keputusan masing-masing aja sih. Tapi menurut aku tuh bener-bener bakal ngerusak kesatuan negara, karena tentu saja oknum kayak gitu tuh pasti bakal bikin kerusuhan gak sih? Mungkin kayak yang tadi dikatakan sama kakaknya, kalau misalnya sering kayak mengakui apa itu Tuhan, apa itu kan mungkin orangnya kayak gempar-gempar di internet. Nah itu tentu saja bisa bikin kerusuhan, orang-orang yang punya agama itu jadi kayak bakal ikut menghakimi dia, kayak kok bisa gak percaya Tuhan, kok bisa. Nah jadi itu yang jadi perpecahan. Jadi orang-orang oknum-oknum kayak gitu tuh tentu saja bisa kayak merusak keutuhan negara itu sendiri sih, dan itu bukan termasuk warga negara yang baik karena nggak mendukung apa yang ada gitu. Berarti orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu bisa merusak NKRI gitu ya? Begitu. Soalnya kan di dalam Pancasila sendiri itu ketuhanan yang Maha Esa, dan warga negara Indonesia itu harus beragama. Kalau tidak beragama gitu ya itu bukan warga negara Indonesia, karena warga Indonesia harus beragama. Oh ya nih, kita lanjut tentang berbahas tentang bernegara. Di Universitas Kak Nadifa ini kan berbagai macam mahasiswa juga datang, kayak dari pulau lain, dari suku lain, dari ras lain yang kayak berbeda budaya gitu dari kita yang Sidoarjo, Jawa Timur gitu nih. Bagaimana cara kita menghadapi teman-teman kita yang berbeda? Apa ada yang rasis, kayak perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, perbedaan suku itu apakah masih banyak kasus gitu nih di universitas sendiri, banyak kasus tentang rasisme itu? Kebetulan di UPN sendiri tuh ada kayak kan ada itu sih, sekarang kan kampus Merdeka Belajar itu kan, nah itu tuh ada yang kayak pertukaran mahasiswa dari luar, misalnya dari universitas lain terus ke Universitas UPN, banyak banget, apalagi di Fakultas Ekonomi Bisnis itu aku sering banget lihat kayak mahasiswanya itu dari luar daerah, kayak utamanya tuh itu sih apa orang kayak Papua mungkin ya, orang berkulit hitam ya. gitu. Tapi menurut aku nggak ada kok diskriminasi, jadi kayak semuanya tuh tetap temenan, tetap diterima dengan baik itu sih. Terus kayak bersatu juga di UKM-nya, apalagi ada juga kan temanku, aku tuh sering banget lihat temanku tuh kayak dansan bareng gitu. Itu nggak membedakan itu tuh mahasiswa luar yang lagi MBKM di UPN, jadi nggak ada sih diskriminasi rasis gitu, nggak ada. Jadi di kasus di mahasiswa di universitas itu sudah minim rasisme, tapi masih banyak kita lihat di luar kampus gitu, kayak mungkin di jalan-jalan gitu atau di tempat-tempat lain kita itu kadang sering rasis gak sih, kayak melihat orang Papua, kayak orang kulit hitam itu kayak kita sering melihatin gimana gitu, kayak tatapannya tidak enak gitu. Menurut Kak Nadifa sendiri nih sebagai mahasiswa hukum yang nanti jadi lulusan SH, ini kan banyak nih yang ngomong tentang hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Berarti kan kayak ketidakadilan dalam hukum dan ketidakadilan dalam bermasyarakat itu.
Gimana nih Kak? Kalau Kak Nadifa sendiri yang menjadi hakim atau yang menjadi pengacara nantinya, apakah seperti itu atau tidak? Mungkin banyak ya itu dulu, tapi menurut aku sekarang itu penegak hukum ini udah melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan benar gitu. Jadi kayak menurut aku semakin berkurang sih kayak oknum-oknum yang kurang adil dalam penegakan hukum. Terus menurut aku juga nggak bisa ya semua kayak kasus itu bisa dikatakan kayak tajam ke bawah tumpul ke atas, karena tuh hakim itu pasti sudah mempertimbangkan gitu loh. Jadi hakim itu juga pasti ada sumpahnya. Hakim itu juga istilahnya kayak tangan kanan Tuhan gitu ya. Jadi nggak bisa semena-mena buat menghukum seseorang walaupun orang itu nggak salah. Pasti ada, nggak melulu tentang orang yang kaya itu bisa nyogok hakim, itu nggak semua hakim kayak gitu kok. Terus hukum itu benar-benar harus dipertimbangkan gitu loh. Kalau misal ada hukuman juga ada banyak pilihannya sih, kan ada kayak hukuman mati, terus hukuman penjara, kurungan. Terus juga penjara sama kurungan itu bedanya itu kayak misalnya dari penjara itu tuh kasusnya harus yang benar-benar kasus yang parah gitu loh. Kalau sedangkan kurungan itu cuma dilakuin buat pelanggaran. Nah terus itu kayak hakim itu udah tahu mana ini pelanggaran, mana itu kejahatan yang bisa dipenjara. Jadi menurut aku nggak bisa semena-mena kayak ngatain hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Terus kalau misalnya aku jadi hakim itu mungkin nggak sih, aku sebisa mungkin bakal seadil-adilnya gitu. Contohnya kan sekarang kayak kasusnya Sambo itu udah nggak tajam ke bawah tumpul ke atas kan. Nah, udah adil gitu ya hakimnya tuh udah benar-benar berlaku adil. Tentu saja kan kayak dibantu sama saksi-saksi, bukti-bukti yang ada. Jadi hanya oknum-oknum saja yang melakukan kayak gitu. Bahkan ya ada beberapa oknum yang menyuap hakim untuk bisa diringankan hukumannya gitu. Jadi nggak semuanya hakim kayak gitu, nggak semua pengacara juga kayak gitu. Jadi hanya oknum-oknum saja gitu kan. Gimana nih kalau menurut Kak Nadifa sendiri tuh faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat agar lebih taat dengan peraturan yang ada, kayak lebih taat dengan undang-undang, lebih taat dengan Pancasila, kayak ya bisa taat gitu untuk mempertahankan NKRI itu sendiri? Menurut aku yang paling utama itu faktor lingkungan sih, karena kan lingkungan itu yang bawa kita buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kayak misalnya lingkungan kita ini, contohnya lingkungan orang-orang yang baik, nah itu pasti kita bakal ikut ke bawah lingkungan itu buat jadi orang baik terus gitu loh. Jadi pasti orang kalau misalnya lingkungan itu baik ya, jadi itu setiap harinya ya udah orang-orangnya itu taat aturan, terus tertib. Beda lagi kalau kita hidup di lingkungan yang mungkin itu kayak banyak oknum penjahatnya, jadi kita tuh pasti bakal ikut terpengaruh sama kejahatan-kejahatan yang ada gitu. Jadi menurut aku faktor lingkungan yang paling penting sih buat tegaknya suatu aturan itu, karena kayak aturan itu ada dihormati sama orang-orang yang emang taat sama hukum gitu. Faktor lingkungan juga dari keluarga juga bisa, dari lingkungan kita sekitar juga ya, bisa, masyarakat, gitu. keluarga gitu juga. Tapi kalau ada yang kayak keluarganya kayak menormalisasikan mungkin pelanggaran, kayak misalnya anaknya melakukan pelanggaran gitu, tapi orang tuanya tuh kayak biasa aja, tidak menghukum anaknya atau tidak memarahi anaknya gitu. Bahkan orang tuanya itu kayak ya sudahlah gitu. Itu apakah bisa menjadi faktor merusaknya generasi bangsa gitu Kak? Tentu saja bisa sih, tapi menurut aku kan kalau misalnya
anak itu bakal berkembang diikuti juga sama perkembangan pola pikirnya ya. Mungkin nanti dia makin besar dia bakal makin berkembang pola pikirnya. Jadi dia tuh sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi bisa mungkin kita jadi orang tua tuh harus bisa mendidik anak kita dengan baik gitu, supaya anak kita tuh jadi orang yang baik, yang taat sama aturan. Karena kan keluarga itu kayak tempat paling pertama kita dikenalkan sebuah aturan gitu kan. Maksudnya keluarga itu yang bakal ngajarin kita pertama kali. Jadi kalau misalnya dari keluarga sendiri udah nggak naat, udah nggak menegakkan kedisiplinan, pasti anaknya itu bakal kebiasa nggak disiplin. Jadi faktor keluarga juga sangat penting dalam perkembangan anak, dalam mentaati peraturan juga gitu ya kak. Oke nih guys, sampai sini perbincangan kita kali ini. Ya, terima kasih buat Kak Nadifa ini sebagai selaku narasumber kita yang dari jauh-jauh dari mahasiswa Universitas Pembangunan Negeri Jawa Timur. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Iya, maaf nih Kak. Ya, emang agak susah. Penyebutannya agak susah. Sekian dari saya dan Kak Nadifa, dan sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.